Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Bagus Priambodo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasi atau bagaimana cara membaca suatu pohon filogenetik dari beberapa macam pohon filogenetik. Ada yang pohon yang berbentuk semicircular dan pohon yang digunakan pada umumnya. Selain itu nanti kita juga akan membahas mengenai penamaan spesies, ya, bagaimana cara memberikan nama pada suatu spesies yang tepat. Ya, untuk paper pertama yang akan kita bahas yaitu paper dari saya yang saya publish ketika saya lulus dari S2 mengenai Transoceanic Disperse of Wildlife Island Bed Fiber from Sundaland to Selat Sunda. Nah, di sini kami merekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan 4 gen, 2 gen mitokondria dan 2 gen inti. Ya, masuk mengenai bagaimana cara menginterpretasinya. Baik, dapat kita lihat pada clade A, clade B, clade C, clade D ini adalah mereka bersifat monofiletik. Mereka semua bersifat monofiletik. Kalau kita gabungkan semua A, B, C, D, A dan E ini juga disebut sebagai monofiletik karena mereka dapat dilihat berasal dari satu cabang, satu percabangan yang sama, satu nenek moyang yang sama. Ya, karena mereka merupakan satu spesies yang sama, pastinya dari nenek moyang yang sama. Kemudian kita coba melihat pada clade A. Ya. Pada clade A ini terdiri dari kelompok C. Cryptorhynchus insularis dari Lombok dan Timor. Jadi mereka berkumpul menjadi satu clade, kemudian muncul angka 91, angka posterior probability 91. Jadi pada Bayesian, jika angka di atas 85%, maka hasil filogenetik atau kekerabatan itu juga sudah bisa untuk dipercayai. Ya. Jadi kalau Bayesian di atas 85%. Kalau algoritma yang lain mungkin memiliki rentang kepercayaan yang berbeda. Nanti akan kita bahas pada pohon selanjutnya. Nah, begitu cara menginterpretasi pohon filogenetik yang ada. Baik, kita lanjutkan pada pohon ini. Kalau secara umum ini seperti pohon filogenetik yang kita bahas sebelumnya ya. Namun ini memiliki perbedaan karena di sini kita bisa melihat angka yang ada di bawah. Ya, ada ke 7,5, 6, 4,5 sampai 0. Nah, ini disebut time calibrated tree atau analisis molecular clock. Jadi bagaimana kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui kapan mereka berevolusi atau kapan mereka muncul. Nah, pada kesempatan kali ini, pada paper ini, saya membahas bagaimana adanya pergerakan spesies ini dari Sundaland ke Selat Sunda. Jadi dia bergerak ke arah timur. Di Sundaland itu yang termasuk dari Jawa, Bali, kemudian bergerak ke arah Selat Sunda, ke Pulau Lombok, Timor, dan sebagainya. Nah, misalkan bagaimana cara membacanya? Misalkan pada clade yang Selat Sunda bagian atas ini, atau titik E, node E ya ini ya. Pada node E. Nah, pada node E kita sejajarkan sampai ke bawah, dia muncul pada waktu kapan? Ya, di sini kita misalkan dia muncul pada 3,5 juta tahun yang lalu. Jadi nilai yang di bawah ini represent atau menampilkan waktu dalam juta tahun yang lalu.
Jadi pada klat laser Sunda ini, pada titik percabangan E, dia mulai muncul sekitar 3,5 juta tahun yang lalu. Nah, jika dibandingkan dengan titik percabangan B, Sundaland ini, titik percabangan B bisa kita lihat dia muncul sekitar 6,5 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua daripada laser Sunda. Oleh karena itu kami membangun hipotesis bahwa pergerakan dari spesies ini bergerak dari Sundaland ini ya ke arah laser Sunda. Pada gambar selanjutnya ini adalah gambar untuk mengestimasi ukuran populasi yang ada di alam, effective population size yang ada di alam dengan menggunakan software Bayesian. Di samping kiri adalah effective population size, di samping bawah adalah merepresentasikan juta tahun yang lalu. Dalam juta tahun yang lalu, waktu dalam juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah ilustrasi estimasi ukuran populasi dari spesies yang kita bahas tadi. Nah, mulai dari 7 juta tahun yang lalu hingga 0 juta tahun yang lalu. 0 juta ini berarti saat ini ya. Untuk saat ini. Spesies ini mengalami kenaikan jumlah populasi ya. Dari tahun ke tahun, dari juta tahun yang lalu hingga saat ini dia mengalami kenaikan jumlah populasi. Jadi ini melihatnya dari kanan ke kiri ya. Ya, karena dari 7 juta, 6 juta, 5 juta sampai 0 yaitu saat ini. Nah, kalau kita lihat dari tahun kedua sampai ke 0 ini dia mengalami seperti stabil, tidak naik dan tidak turun. Jadi dia sudah mendapatkan habitat yang sesuai. Untuk menjaga kestabilan populasinya. Nah, seperti itu cara membacanya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas paper dari Pak Farid dan beberapa rekannya mengenai hubungan filogenetik dari katak Frinella pulchra berdasarkan gen 16S. Nah, ini pada umumnya pohon filogenetik yang digunakan akan seperti ini tampilannya ya. Akan seperti ini. Nah, seperti pada pohon filogenetik yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini pada titik-titik percabangan, pada node dia memiliki angka-angka. Nah, bedanya kalau tadi hanya menggunakan perhitungan Bayesian saja, hanya satu. Kalau di sini Pak Farid dan kawan-kawan ini menggunakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 algoritma yang digunakan. Yang pertama ada neighbor joining, yang kedua maximum likelihood, yang ketiga Bayesian seperti yang digunakan tadi, dan yang keempat unweighted pair group method with arithmetic means atau UPGMA. Nah, angka-angka ini juga menunjukkan nilai kepercayaan atau nilai signifikansi dari sequence yang dibahas. Nah, pada fokus spesies yang dibahas adalah Frinella pulchra. Di sini kita lihat pada clade yang di atas, ya. Nah, tanda bintang di sini Pak Farid dan kawan-kawan menunjukkan bahwa nilainya adalah 100. Nah, ini sangat tinggi sekali, nilai maksimal. Jadi kekerabatan yang dihasilkan di sini memang sangat valid dan sangat bisa dipercaya. Ya. Nah, memang pada masing-masing algoritma ini memiliki rentang kepercayaan yang berbeda-beda. Misalkan pada Bayesian tadi digunakan jika di atas 85% maka termasuk tinggi. Nah, namun kalau pada maximum likelihood dia ketika nilainya di atas 75 itu sudah dikatakan sebagai nilai kepercayaan atau bootstrap yang tinggi. Nah, memang rata-rata nilai kepercayaan atau signifikansi yang digunakan disebut tinggi itu di atas 75 itu rata-rata. Namun harus di cross check kembali ya.
Baik, kemudian kita akan membahas bagaimana penulisan nama spesies ya. Bagaimana tata nama penulisan spesies. Di sini saya sudah memberikan 10 contoh spesies. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama Hilarana dalam kurung Bijurana nicobariensis. Ini adalah benar. Banyak yang mensalahkan penamaan spesies ini. Jadi nama yang ada di dalam kurung ini adalah subgenus, ya. Subgenus Hilarana di dalam kurung Bijurana nicobariensis ini sudah benar. Namun ini sangat jarang digunakan untuk saat ini, ya. Sangat sekali jarang, mungkin tidak bisa ditemukan untuk saat ini. Yang kedua, Calcorona schlegel. Nah, ini adalah benar, banyak yang menyalahkan juga ini. Nah, ketika melihat suatu nama spesies, kita harus cek dulu apakah itu nama spesies atau itu adalah nama autornya atau penemunya. Schlegel di sini adalah nama autor penemu pencetus nama Calcorona calconota. Nah, ketiga, Trimeresurus phoenicius ini adalah salah. Kenapa? Karena penulisan Phoenicius nama spesies diawali dengan huruf kapital, yang benar menggunakan huruf kecil. Yang keempat, Ahetola prasina, salah. Karena pada penulisan nama genus A-nya harusnya besar, pada nama spesies P-nya harusnya kecil. Yang kelima, ratus, salah. Salah. Kenapa ada 3 nama? Ini adalah ratus yang pertama adalah nama genus, yang kedua adalah subspesies. Spesies, yang ketiga adalah subspesies. Oke. Beda dengan yang atas tadi ya. Kalau di dalam kurung itu subgenus. Kalau seperti ini yang terakhir adalah subspesies. Nah, nomor 5 ini salah. Yang benar ratus awal itu adalah genus huruf besar, diawali dengan huruf kapital, kemudian nama spesies dan subspesies diawali dengan huruf kecil. Nomor 6, ratus norvegicus. Nah, ini yang sudah benar. Nomor 7, nah ini ketika kita memberikan nama spesies ketika kita tidak tahu spesies yang benar, namun kita sudah mengetahui genusnya apa. Ya. Nah, ini ketika kita di lapangan kemudian kita kesulitan untuk mengidentifikasi spesiesnya, maka kita berikan nama seperti ini. Nah, nomor 7 ini salah. Kenapa? Karena SP titik ini harusnya diketik secara tidak miring. Nah, nomor 8 ini salah ya harusnya. Mohon maaf, ini saya ketik. Nomor 8 ini Sirtodactylus sp titik ini salah. Harusnya penamaan genusnya Sirtodactylus itu ditulis miring. Kemudian sp titiknya sudah benar ditulis tidak miring. Nomor 9. Nah, bagaimana kalau kita menulis hanya nama genus saja? Nah, nama genus tetap ditulis secara italik. Jadi nomor 9 salah ya. Yang benar nomor 10. Gymnonectes ditulis dengan italik atau miring, itu sudah benar. Nah, baik, begitu untuk pembahasan mengenai filogenetik dan penamaan suatu spesies. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau video-video berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.